Toronto Raptors. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya mengapa tim dari Kanada bisa ikut bermain di kompetisi NBA. Ya, hal ini semua bermula ketika NBA sedang melakukan perluasan pangsa pasarnya di Kanada. Apalagi dengan keberhasilan The Dream Team Amerika dalam meraih emas pada Olimpiade yang digelar di Barcelona pada tahun 1992, NBA yakin bahwa ketika itu saatnya mereka untuk memasarkan pasarnya agar dapat go internasional, dan maka dipilihlah Kanada menjadi negara yang mereka anggap sangat potensial baik dari sisi bisnis maupun di bidang olahraga. Pada akhirnya, terdapat 2 kota Kanada yang menyatakan siap untuk membentuk tim basket serta akan berkompetisi di NBA, yakni kota Toronto dengan tim Toronto Raptors-nya dan kota Vancouver dengan tim Vancouver Grizzlies-nya. Sebenarnya kedua tim dari Kanada ini mengikuti jejak dari Toronto Huskies sebagai tim asal Kanada pertama yang bermain di Liga Basket Amerika. Namun Huskies hanya bertahan 1 musim, yakni musim 1946-1947. Kemudian jika Toronto Raptors masih bertahan hingga sekarang, namun hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan Vancouver Grizzlies. Akibat dari manajemen yang buruk dan terkesan salah urus, akhirnya pada tahun 2001, mereka menjualnya kepada Michael Heisley, pengusaha asal Amerika, yang merubah nama Vancouver Grizzlies menjadi Memphis Grizzlies. Lanjut beralih ke tim Toronto Raptors, mereka pertama kali mengawali debutnya di NBA pada tahun 1995, sedangkan Alvin Robertson merupakan pemain Raptors pertama yang berhasil mencetak poin bagi timnya. Meskipun pada musim perdananya, Raptors mampu mengalahkan Bulls yang saat itu merupakan tim kuat, akan tetapi sayang mereka harus gagal total di musim itu dengan hanya meraih 21 kemenangan serta menelan 61 kekalahan, yang sekaligus membuat mereka terpaksa berada di dasar klasemen. Walaupun Raptors menjadi tim yang terpuruk, namun pemain mereka yakni Damon Stoudemire berhasil meraih penghargaan menjadi Rookie of the Year kala itu. Selanjutnya perjuangan Raptors untuk menjadi tim hebat di NBA tampaknya cukup memenuhi jalan yang terjal. Setelah sempat berganti kepemilikan dari Bitoff yang menjual kepada Slade, tampaknya hal ini juga tidak berpengaruh banyak. Lebih parahnya lagi, di musim 1997-1998, General Manager mereka yakni Isaiah Thomas memutuskan untuk pergi dari Raptors, yang juga disusul oleh pemain andalan mereka yakni Damon Stoudemire. Sehingga hal ini menyebabkan Raptors banyak diperkuat oleh para pemain muda termasuk Tracy McGrady yang ketika itu baru berusia 18 tahun. Dengan minimnya pengalaman dari para pemain muda, Raptors harus mengakhiri musim reguler mereka dengan catatan cukup buruk, yakni hanya meraih 16 kemenangan serta menelan 66 kekalahan. Namun kemudian, secerca harapan muncul ketika Slade memutuskan untuk menjual 100% sahamnya ke pemilik Toronto Maple Leafs di tahun 1998. Dan mungkin di era inilah menjadi sebuah titik balik bagi Raptors. Dengan penandatanganan Vince Carter serta melepas Anton Jameson, rasanya langkah yang dilakukan oleh Raptors kala itu bisa dibilang sangat brilian. Serta juga adanya penambahan pemain lainnya seperti Charles Oakley dan Kevin Willis diyakini mampu memperkuat tim Toronto Raptors kala itu. Kehadiran Vince Carter nampaknya memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendukung Raptors. Apalagi setelah keberhasilannya memenangkan Slam Dunk Contest tahun 2000, banyak orang yang tadinya bukan penggemar olahraga basket beralih mengidolakan dan mendukung tim Toronto Raptors. Meskipun sang pemain mereka Tracy McGrady sempat hengkang dari Raptors untuk bergabung dengan Orlando Magic, akan tetapi tim ini dapat melaju ke babak kedua playoff di tahun 2001, sebelum dikalahkan oleh Philadelphia 76ers yang dipimpin oleh Allen Iverson. Selanjutnya, walaupun Raptors gagal melangkah lebih jauh, tetapi momen ini seolah menjadi titik balik bagi mereka karena Toronto Raptors kala itu berhasil meraih 47 kemenangan serta lolos ke babak kedua playoff untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Kemudian pada tahun 2001, Raptors berusaha memperkuat timnya dengan mendatangkan Hakeem Olajuwon yang diharapkan bisa menjadi duet ideal bagi Vince Carter. Namun tampaknya kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Selang 1 tahun kemudian, Olajuwon akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tahun 2002. Selanjutnya, selang beberapa tahun kemudian, ada keributan yang cukup besar antara Carter dan manajemen. Hal inilah yang menyebabkan Vince Carter meminta untuk dilepas ke klub lain.
Dan akhirnya, Carter pun resmi dilepas ke New Jersey Nets pada tahun 2004. Serta dengan hengkangnya Carter, artinya era baru dimulai dengan Chris Bosh, pemain yang didapatkan pada pick keempat di tahun 2003, diharapkan mampu menjadi pemimpin baru bagi pasukan Toronto Raptors. Chris Bosh yang didukung pemain lain macam Charlie Villanueva, Mike James, serta Joe Graham bersama-sama mencoba untuk kembali membuat Raptors menjadi tim yang solid. Akan tetapi tampaknya dinasti yang coba mereka bangun belum membuahkan hasil. Toronto Raptors lagi-lagi harus menjadi tim yang menghiasi papan bawah klasmen. Selanjutnya memasuki musim 2005-2006, Raptors merombak skuadnya dengan melepas beberapa pemain, serta mendatangkan Andrea Bargnani pada pick pertama dan pemain lainnya seperti TJ Ford, Anthony Parker, serta Jorge Garbajosa. Kemudian penampilan Raptors di musim tersebut tampaknya cukup bagus, karena mereka berhasil menembus seri playoff meski harus terhenti di ronde pertama setelah kalah dari New Jersey Nets yang diperkuat oleh Vince Carter dengan skor 2-4. Pada musim berikutnya, Raptors juga berhasil melangkah hingga babak playoff, akan tetapi untuk kesekian kalinya, mereka gagal berbicara banyak setelah harus menyerah dari Orlando Magic yang dipimpin oleh Dwight Howard. Namun era Chris Bosh di Raptors tidaklah berlangsung lama. Setelah dirinya memutuskan hengkang ke Miami Heat di tahun 2010 untuk bergabung dengan beberapa bintang hebat lainnya seperti LeBron James dan Dwayne Wade. Setelah kepergian Chris Bosh, kini DeMar DeRozan lah yang dianggap bisa memimpin tim Toronto Raptors. DeMar DeRozan sendiri merupakan pemain yang dipilih pada pick ke-9 pada draft NBA tahun 2009, tepat setahun sebelum kepergian Chris Bosh. Selanjutnya, selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 2012, Raptors juga berhasil mendatangkan point guard Kyle Lowry dari Houston Rockets. Serta dengan kedatangan dirinya, sekaligus menandakan era baru dari Raptors yang dipimpin oleh Kyle Lowry dan DeMar DeRozan. Selanjutnya pada musim 2013-2014, Raptors berhasil menjadi juara divisi Atlantik untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Mereka menyelesaikan musim reguler dengan 48 kemenangan serta 34 kekalahan. Sedangkan di babak playoff, Raptors yang kala itu berhadapan dengan Brooklyn Nets terpaksa harus mengakui keunggulan Nets dalam 7 pertandingan. Kemudian setelah tahun itu, Toronto Raptors mulai berkembang dari segala aspek, baik dari sisi pengembangan tim hingga penampilan. Bahkan pada musim 2014-2015, Louis Williams menjadi pemain Raptors pertama yang berhasil meraih penghargaan NBA Sixth Man of the Year Award. Selain itu, pada 10 Februari 2016, Raptors membuka fasilitas latihan baru yang awalnya dikenal sebagai Bayer Steel Center di Exhibition Place. Selanjutnya, seiring dengan itu, penampilan tim Raptors juga mengalami peningkatan. Bahkan mereka selalu berhasil melangkah ke babak playoff selama 3 tahun berturut-turut. Dan puncaknya, tahun 2016, Raptors berhasil melaju hingga babak final wilayah timur sebelum takluk dari juara kala itu, yakni Cleveland Cavaliers dalam 6 pertandingan. Kemudian penampilan Raptors dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada tahun 2018, memang mereka harus kehilangan DeMar DeRozan yang pergi meninggalkan Raptors untuk bergabung dengan San Antonio Spurs. Namun Raptors juga berhasil mendapatkan pemain hebat lainnya dari Spurs, yakni Kawhi Leonard. Dan pada musim 2018-2019, Toronto Raptors benar-benar menjelma menjadi tim yang kuat. Bahkan dalam 20 pertandingan pertamanya, mereka berhasil meraih 16 kemenangan serta menelan 4 kekalahan. Meskipun pemain andalan mereka Kawhi Leonard sempat mengalami cedera dan absen di beberapa pertandingan, namun Raptors masih bisa menyelesaikan musim reguler dengan sangat baik, yakni berada di posisi kedua di bawah Milwaukee Bucks, yang otomatis membuat mereka berhasil melaju ke babak playoff. Pada babak pertama playoff, Raptors bertemu dengan Orlando Magic, dan tanpa kesulitan, mereka berhasil mengembaskan Magic dengan skor 4-1. Lanjut pada babak kedua playoff, ketika itu Raptors berhadapan dengan Philadelphia 76ers. 76ers yang diperkuat oleh Jimmy Butler berhasil memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Raptors, serta memaksa mereka untuk bermain dalam 7 pertandingan. Dan bahkan Raptors harus menunggu hingga detik-detik akhir pertandingan untuk mengalahkan 76ers, hingga Kawhi Leonard muncul sebagai pahlawan bagi Raptors dengan buzzer beaternya yang heroik, sekaligus mengubah skor menjadi 92-90 untuk kemenangan Raptors.
Dan hal ini membuat mereka berhasil melaju ke babak final wilayah timur untuk berhadapan dengan Milwaukee Bucks. Saat berhadapan dengan Bucks, Raptors mampu mengalahkan Giannis Antetokounmpo dan kolega dalam 6 pertandingan yang membuat mereka berhasil lolos ke babak final NBA untuk pertama kalinya. Kemudian di babak final, Toronto Raptors sudah ditunggu oleh lawan yang tangguh, yakni sang juara bertahan Golden State Warriors. Meskipun pada awalnya Toronto Raptors dicap sebagai tim underdog, namun mereka berhasil mematahkan statement tersebut dengan menghempaskan Warriors dengan skor 4-2. Dan Kawhi Leonard juga dinobatkan sebagai MVP final kala itu. Serta keberhasilan dari Toronto Raptors ini untuk meraih gelar juara pertamanya, mereka juga berhasil mencatatkan sejarah sebagai tim di luar Amerika pertama yang berhasil menjuarai NBA.